Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mekanisme turunnya kepala. Apa sih mekanisme turunnya kepala itu? Jadi, mekanisme turunnya kepala adalah proses saat kepala janin bergerak dan turun ke dalam pintu atas panggul atau biasa disebut dengan BAP. Mekanisme ini terjadi saat janin menyesuaikan ukurannya dengan ukuran panggul. Adapun 7 tahapan mekanisme turunnya kepala janin. Yang pertama, ada gerakan engagement. Gerakan engagement terjadi ketika diameter terbesar dari presentasi bagian terendah janin yang biasanya kepala telah memasuki stasiun 0 atau lebih rendah. Pada nullipara yang terjadi pada akhir kehamilan. Namun, pada multipara, beberapa nullipara lainnya, engagement terjadi pada saat awal persalinan. Yang kedua ada gerakan descent atau disebut dengan penurunan. Turunnya kepala janin terjadi ketika bagian terbawah janin telah melewati panggul. Terjadi akibat 3 kekuatan, yaitu yang pertama, tekanan dari cairan amnion, yang kedua, tekanan langsung ke kontraksi fundus pada janin, dan yang ketiga, kontraksi diafragma serta otot-otot abdomen. Descent ini ada 2 istilah. Yang pertama ada synclitismus, yaitu ketika sutura sagittalis sejajar dengan diameter transversal atau disebut dengan sumbu jalan lahir. Yang kedua ada asynclitismus. Asynclitismus terbagi menjadi 2. Yang pertama ada asynclitismus anterior, yaitu ketika sutura sagittalis mendekati promontorium sehingga os pariental depan lebih rendah dibandingkan dengan os pariental belakang. Yang kedua yaitu asynclitismus posterior, yaitu ketika sutura sagittalis lebih condong ke simfisis pubis sehingga os pariental belakang lebih rendah dibanding os parietal depan. Gerakan yang ketiga yaitu ada fleksi. Fleksi ini disebabkan oleh yang pertama, persendian leher dapat berputar ke segala arah, termasuk mengarah ke dada. Yang kedua, letak leher bukan di garis tengah, tetapi ke arah tulang belakang, sehingga kekuatan his dapat menimbulkan fleksi kepala. Yang ketiga, terjadi perubahan posisi tulang belakang janin yang lurus, sehingga dagu lebih menempel pada tulang dada janin. Dan yang keempat, kepala janin yang mencapai dasar panggul akan menerima tahanan, sehingga memaksa kepala janin mengubah kedudukannya menjadi fleksi. Diameter frontal occipitalis ini berukuran 11,5 cm, digantikan oleh diameter suboccipogrigmatica yang berukuran 9,5 cm, sehingga kepala akan masuk ke panggul dengan ukuran yang terkecil. Yang keempat, gerakan putaran paksi dalam atau disebut dengan internal rotation. Putaran paksi adalah pemutaran bagian terendah janin dari posisi sebelumnya ke arah depan sampai ke bawah simfisis. Gerakan ini merupakan upaya kepala janin untuk menyesuaikan dengan bentuk jalan lahir, yaitu bidang tengah dan pintu bawah panggul. Gerakan kelima yaitu ekstensi atau disebut dengan kepala mendengar. Ekstensi ini merupakan gerakan di mana occiput berhimpit langsung pada margo inferior simfisis pubis. Penyebabnya dikarenakan sumbu jalan lahir pada pintu bawah panggul mengarah ke depan dan ke atas, sehingga kepala harus menyesuaikan dengan cara ekstensi agar dapat melaluinya. Yang keenam, gerakan putaran paksi luar atau disebut dengan external rotation. Putaran paksi luar merupakan gerakan memutar ubun-ubun kecil ke arah punggung janin bagian belakang. Kepala berhadapan dengan tuber ischiadicum kanan atau kiri, sedangkan muka janin menghadap ke salah satu paha ibu. Kepala mengadakan putaran restitusi untuk menghilangkan torsi pada leher dan menyesuaikan posisi kepala dengan bahu janin. Gerakan yang terakhir yaitu ekspulsi, merupakan pengeluaran janin dengan memegang biparietal bayi dengan kedua tangan, maka dapat dilahirkan bahu depan terlebih dahulu, kemudian bahu belakang. Bahu depan akan tampak di bawah simfisis, dan perineum akan diregangkan oleh bahu belakang. Kelahiran bahu depan menjadi hipomokleon, kelahiran bahu belakang, dan bagian yang lainnya. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.